Hilda nggak bisa bohong lagi karena ibu kandung Hilda tiba-tiba datang menemui Hilda di depan Yuni. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ayo teman-teman, siapa di sini udah nggak sabar melihat kebusukan Hilda, kebohongan Hilda akhirnya terbongkar. Coba kalau udah nggak sabar, boleh komen di bawah. Yap, kebohongan Hilda yang sering mengaku-ngaku sebagai anak kandungnya Lian dan juga Bu Jun itu memang makin lama tuh muak ya. Kalau sebelumnya sih ya udahlah ya, kita biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana juga. Bahkan bisa dikatakan Lian pun juga ibaratnya tuh nggak terlalu peduli-peduli banget teman-teman. Cuman makin lama loh kok ada yang aneh. Kenapa? Ribet banget nih urusannya ketika bersama dengan Hilda. Palian meskipun sudah berusia lanjut, udah cukup berumur ibaratnya, dan udah bapak-bapak tentu saja, tetap cowok pada umumnya teman-teman kesel. Cowok tuh paling gak suka dibikin ribet lah. Maksudnya kalau udah ayah, gak usah belok ke kiri, belok ke kanan. Tapi ngelihat Hilda yang ribet, yang harus pengen diperhatiin, pengen banget disayang, pengen banget dininak bobokan lah ibaratnya, lama kelamaan bikin Lian Bagaskara pun juga muak. Bahkan Lian pun juga malah menyuruh Yuni untuk coba deh kayaknya tes DNA lagi deh Hilda, karena yang gak masuk akal banget, jauh gitu loh. Maksudnya begini, memang kalau dalam segi psikologisnya ketika ada seorang orang tua misalnya kehilangan anaknya puluhan tahun lalu, terus tiba-tiba anaknya yang usia belum 1 tahun ini ditemukan oleh orang lain, ini contoh case aja, contoh kasusnya. Terus tiba-tiba anak tersebut besar hingga berumur 30 tahun terus ketemu orang tuanya. Biasanya memang nggak ada ikatan batin karena kan dari kecil udah terpisah jauh tuh. Mirip seperti Amira, Yuni, dan juga Lian Bagaskara. Udah terpisah jauh dan menurut psikologis biasanya walaupun ada feeling tetap susah karena karena bener-bener nggak pernah bertemu, nggak pernah merasakan. Walau mungkin secara muka mirip, secara sifat pun juga ada kemiripan, tapi sama sekali nggak ada feelingnya. Nah, si Hilda ini teman-teman, Lian tuh sama sekali nggak ngerasin feeling itu. Tapi bedanya karena di kasusnya Amira dan seperti yang menjelasin barusan itu adalah ada darahnya ayah dan anak kandung. Jadi pasti ada feelingnya karena walaupun nggak pernah bertemu sejak kecil. Sejak kecil berpisah lah ibaratnya. Ada feelingnya. Sehingga ketika ngeliat Hilda yang riweh banget, sibuk nggak jelas, ribetnya minta ampun, membuat Lian Bagaskara pun juga ini siapa sih? Mau nggak dianggap ayah pun juga nggak apa-apa, bodo amat, karena ya aneh. Tiba-tiba minta supir, minta apa, yang mana Amira aja yang dikasih mobil itu tuh juga awalnya nolak. Bahkan Lian Bagaskara yang maksa. Saking baiknya Amira. Makanya Lian tuh nggak bisa terima di sini. Dan Hilda pun juga aneh. Maksudnya selalu merasa harus bisa dilayani, padahal kalau Hilda ini pinter ya, Hilda harus itu sabar dulu, tenang dulu aja. Maksudnya ya udah ngikutin dulu aja alurnya mau gimana. Cari dulu apa yang disukai oleh Lian Bagaskara. Lian Bagaskara ini kan orangnya tuh nggak suka neko-neko ya. Makanya kenapa Lian tuh klop sama Amira, karena Amirnya tuh nggak ribet, simple banget orangnya, bener-bener simple. Sehingga harusnya Hilda ngikutin cara Amira nih. Jadi bermain simple aja, normal aja kayak perempuan normal pada umumnya. Ntar baru minta mobil, minta motor, minta apapun itu, minta rumah, minta duit yang banyak, minta perusahaan, itu pasti bakal dikasih. Cuma karena untungnya Hilda ini bego teman-teman, makanya semua itu nggak akan pernah terjadi. Jadi percuma mau Hilda pura-pura nangis, tiba-tiba masuk ke taksi online seperti episode sebelumnya bersama dengan Yuni pun juga, ini nggak akan pernah merubah perasaannya Lian. Makanya secara psikologis pun juga susah karena udah Lian sama Hilda ini nggak ada ikatan apapun, ya pasti ya udah bodo amat gitu ya dengan apa yang terjadi. Seperti yang menceritakan barusan kan, perumpamaannya gitu loh. Kalau Lian sama Amira ini memang baru deket itu sekarang-sekarang, tapi karena ada ikatan batin yang begitu kuat dan mereka ini memang ayah dan anak kandung, ya keterikatannya tuh begitu hangat gitu loh. Ada jalinan kasih yang mana ini nggak dimiliki ketika Lian bersama dengan Hilda. Makanya Lian tuh ngamuk banget teman-teman, kesel gitu loh. Ribetnya tuh minta ampun Hilda. Makanya ya beruntungnya
Yan ini pada akhirnya menyerahkan semuanya kepada Yuni dan minta tes DNA ulang. Namun yang paling epicnya ternyata Hilda ini masih punya orang tua. Mungkin teman-teman ada yang lupa atau mungkin ada beberapa yang masih ingat. Kalau orang tua Hilda ini tuh nggak pernah diceritakan sebelumnya. Jadi ya Hilda ini tuh kayak anonim aja. Sama lah seperti peran-peran pembantu pada umumnya gitu ya. Nggak pernah diperlihatkan asal-usul orang tuanya, ayahnya siapa, ibunya siapa, atau tiba-tiba punya kakak atau punya adik. Karena memang ya pemeran pembantu biasanya memang nggak sepenting itu. Dan kalaupun nanti ada penambahan karakter-karakter biasanya kebutuhan cerita aja. Nah hal ini pun juga terjadi kepada Hilda. Hilda ini dulu nggak pernah diceritakan punya ibu dan punya ayah kandung. Tapi ternyata ada adegan yang memperlihatkan Hilda ini ternyata punya ibu kandung yang mencari Hilda. Jadi diceritakannya Hilda ini tuh entah dari mana, entah berantah, tiba-tiba ada yang mengaku sebagai ibu kandungnya Hilda. Nah kalau dikonfirmasi lagi, ini memang bukan ide dari Lian, Amira yang berniat jahat ya. Karena nggak mungkin banget lah Lian sekarang dan juga Amira, apalagi Amira sampai harus berbuat seperti itu. Tapi dengan adanya bukti tiba-tiba datang ibunya Hilda untuk menemui Hilda dan bilang kalau Hilda ini tuh anak saya, bukan anaknya Yuni dan juga anak Lilian Bagaskara. Wah ini sih bakal epic banget dan bakal luar biasa teman-teman. Karena tentu saja ini bakal mematahkan semua asumsi, semua argumen, semua bukti yang sudah Hilda berikan. Memang bakal bingung, apalagi Bu Yuni. Karena Bu Yuni, enggak kok hasil tes DNA-nya kok udah bener. Kenapa tiba-tiba ada ibu yang aku ibunya Hilda? Tapi Hilda kaget, loh kok ada ibu di sini? Loh kok bisa datang? Dan lain sebagainya macamnya. Padahal ibunya Hilda tuh ada di kampung gitu teman-teman. Malah dulu sempat ada keceplosan tuh ibunya Hilda tuh katanya udah meninggal dunia dan lain sebagainya macamnya. Jadi ya namanya juga sinetron ya, kadang ceritanya tuh agak sedikit nyeleneh dikit lah. Tapi yang jelas ini tuh bikin Bu Yuni tetap aja ngerasa kayak apa ini ya jawaban doanya? Apa ini ya yang ditunjukin oleh Tuhan kalau memang benar ya Hilda ini bukan anak kandungnya. Karena kok proses jadi beribet. Maksudnya seperti yang Lian sampaikan. Kok kayak ribet ya berurusan sama Hilda tuh. Kok kayak gak ada feeling ya. Kenapa Hilda tuh kok seakan-akan kayak banyak minta, banyak mau. Yang mana ini tuh bukan seperti yang Amira perlihatkan. Yang mana Amira itu jauh kali lipat baiknya ketimbang si Hilda ini. Dan pada akhirnya disitulah momen dimana Yuni pun juga pada akhirnya marah. Awalnya gak percaya karena ngelihat bukti tes DNA. Tapi ya Lian pun juga menyampaikan, Aksa pun juga menyampaikan yang namanya tes DNA itu bisa dimanipulatif. Entah itu sampelnya, entah itu hasil tes DNA-nya. Apalagi di zaman sekarang menurut Aksa nih teman-teman. Sehingga Bu Yuni pun juga harus bisa lebih dewasa sih. Karena gini, gak menyalahkan karakter Bu Yuni yang terlalu baik. Tapi Bu Yuni itu tuh benar-benar terlalu terlalu error untuk mengantisipasi sifat-sifat orang lain. Maksudnya tuh dalam sinetron pasti ada karakter seorang ibu atau siapapun yang seperti Bu Yuni yang gampang percaya, gampang dibodohi dan lain sebagainya macamnya ya teman-teman. Tapi itu udah kebelet baiknya gitu sehingga dengan gampang dimanipulasi. Makanya ini menjadi perhatian lebih juga supaya Bu Yuni pun juga nggak terlalu gampang percaya kepada apa yang terjadi gitu loh. Misalnya tiba-tiba Bella mengeluh, curhat lagi atau apa minta sesuatu, nanti Bu Yuni kasih. Kan suka gitu tuh Bu Yuni tuh teman-teman. Padahal udah tahu Bella, Hilda, Kusno tuh orang jahat. Tapi sekarang sih udah agak lumayan ya sama Kusno benci, sama Bella pun juga sama. Tinggal gimana caranya Bu Yuni ini bisa konsisten nih biar nggak terlalu gampang banget lah dibodoh-bodohin sama orang. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Dan disinilah momen Bu Yuni nangis juga karena nggak percaya kan. Ya susah juga sih Bu Yuni ini masih berpatokan sama tes DNA. Walaupun Aksa udah ngomong tapi juga ngelihat tiba-tiba ada orang tua Hilda yang datang ya apa boleh buat. Sehingga pada akhirnya justru ini malah bikin Palian pun juga semangat. Hore nih akhirnya bisa tes DNA lagi Amira. Karena inilah yang Palian tunggu-tunggu banget. Ya apalagi teman-teman selain ini. Karena kan mau bagaimanapun juga yang Palian tunggu Hilda menjauh dan Amira ini pure menjadi anak kandungnya. Nggak pengen Palian tuh kayak milikin banget, mendekap banget anak itu. Enggak, cuman ya happy aja seorang ayah. Apalagi Palian sadar penyakitnya cukup parah. Mungkin gak lama lagi, belum lagi banyak masalah yang datang silih berganti. Bikin Palian tuh ingin segera mengesahkan, ngebongkar,
mengungkap kalau Amira ini adalah memang anak kandungnya secepat mungkin sebelum Lian ini nggak ada. Cukup sedih memang dan juga emosional ya teman-teman, apalagi kalau sampai Lian tahu Amira adalah anak kandungnya. Wah, ini nggak kebayang sih bakal menjadi adegan yang sangat epic banget. Gimana teman-teman? Seneng nggak lihat orang tua Hilda yang datang dan bongkar kebohongannya Hilda? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.